Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, seperti biasa, tidak bosan-bosannya masih membahas ya, masih sharing tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi sebelum saya bahas uh, tentang pengalaman saya ya, gak bosan-bosannya saya ingatkan kepada teman-teman ya supaya tonton video saya ini secara berurutan, jangan di skip, minimal satu hari satu video, itu anjuran dari saya ya. Karena apa? Karena masih banyak dari teman-teman yang saya lihat yang belum mengerti, belum paham, masih banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah sering sekali saya bahas, bahkan berulang-ulang ya di video-video sebelumnya. Jadi tinggal teman-teman aja lagi yang usaha untuk cari videonya ke bawah ya. Karena kalau kalau pengen sembuh ya gitu harus usaha sedikit ya, jangan cuman minum obat aja ya gitu teman-teman. Dari apalagi penyakit asam lambung ya teman-teman, GERD dan anxiety itu kita butuh usaha. Dari usaha memperbaiki 3P, dari usaha memperbaiki ibadah kita, banyak usaha melawan kemalasan ya. Jadi butuh usaha sekali ya yang kena GERD dan anxiety ini. Jadi insya Allah kalau misalnya teman-teman memang total pengen sembuh, ngikutin anjuran-anjurannya, insya Allah itu bakal sembuh ya teman-teman. Nah, kemudian saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih setia nungguin video-video saya, yang masih nonton ya. Dan buat teman-teman yang udah like, udah share and subscribe juga. Dan mungkin yang ngikutin video saya mungkin jangan sampai bosan ya. Kadangkala memang ada pembahasan saya yang diulang-ulang. Ya itu karena tadi ya, karena mungkin ada subscriber baru atau memang ada yang masih banyak belum mengerti gitu. Jadi teman-teman nggak akan rugi loh sebenarnya kalau nonton pembahasan yang berulang-ulang. Jadi kalau saya dulu gitu, jadi saya dulu kan sudah sering saya bilang, saya itu kan nonton videonya Kang Rohim Jaya Saputra ya. Jadi di situ sebenarnya yang awal ya, yang YouTube-nya yang lama yang udah dijual. Jadi itu dari vlog itu kan sebenarnya satu video itu banyak kata-kata yang diulang-ulang. Nah, bagi orang yang nggak ngerti itu mungkin kenapa diulang-ulang gitu ya. Padahal itu sebenarnya bentuk dari, kalau menurut saya ya, bentuk dari hipnoterapi gitu. Jadi kata-kata yang diulang itu nanti bakal nempel di kepala kita, yang akan kita ingat. Maksudnya kayak terhipnotis gitu kita ya. Jadi misalnya penyakit ini tidak menimbulkan yang tidak bikin meninggal gitu, kayak gitu, itu bakal lengket di kepala dan jadinya rasa ketakutan itu hilang gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman juga, jadi tidak harus nonton video saya ya teman-teman. Jadi pilihlah video mentor-mentor yang sudah sembuh, yang paling teman-teman pahami penjelasannya, yang paling teman-teman mengerti, yang sesuai dengan yang teman-teman alami saat ini gitu. Jadi tidak melulu harus video saya. Satu lagi yang teman-teman percayai perkataannya ya. Jadi ada beberapa yang orang yang nggak percaya gitu, nggak percaya dengan yang dikatakan gitu. Dia lebih percaya dengan apa yang dia pikirkan selama ini gitu ya. Contoh ya teman-teman, itu misalnya itu sensasi, tapi dia masih berpikiran dia sakit ini itu segala macam, masih mengikuti ketakutan itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman masih tidak yakin kalau teman-teman itu GERD anxiety, ya sudah, berobat lagi ke dokter, tanyakan apa betul penyakitnya gitu. Kalau saya sendiri ya, berdasarkan pengalaman saya itu setelah nonton YouTube itu yakin 100% dan alhamdulillah ketemu penyakitnya gitu ya. Seperti yang saya bilang dulu, saya nggak tahu sakit ini apa. Saya mikirnya saya ini
saya sendiri yang mengalaminya ya, karena memang orang tua juga kena asam lambung, tapi saya nggak tahu itu yang sampai GERD, nggak tahu yang rasa takut itu sampai anxiety itu namanya. Saya pikir ini penyakit aneh apa gitu ya, kok bisa takut gitu. Takutnya itu nggak wajar gitu, takut mendengar orang meninggal, kadang menggigil, lemas di keramaian, takut jantung berdebar gitu, pas ditinggal sendiri juga takut gitu ya. Jadi aneh ketakutannya itu, ternyata itu namanya yang anxiety. Jadi di situ saya tahu ya lewat nonton YouTube. Jadi saya pertanyakan lagi kepada teman-teman, teman-teman nonton YouTube itu sebenarnya tujuannya apa ya? Ini buat teman-teman yang nggak ngerti-ngerti ya. Maksudnya yang nggak ngerti dalam tanda kutip ya gitu. Yang suka eh suka mengeluh aja gitu ya. Jadi saya kadang heran ya, teman-teman itu nonton YouTube itu sebenarnya tujuannya untuk apa gitu. Kalau saya sendiri ya itu untuk meyakinkan diri saya kalau sebenarnya saya itu yang pertama saya mencari penyakit saya itu apa, karena saya tidak tahu ya yang seperti saya ceritakan, tidak tahu. Kemudian setelah tahu itu untuk meyakinkan saya gitu, bahwa penyakit ini tidak berbahaya gitu, tidak menimbulkan kematian, tidak ini segala macamnya. Jadi yang saya herankan, banyak teman-teman yang sudah tahu kalau dia itu GERD dan ACT, tapi masih aja menduga-duga penyakitnya gitu. Jadi di situ letak kesalahannya ya. Kalau saya dulu kalau sudah tahu penyakitnya itu, ternyata ini GERD dan ACT namanya. Saya lihat, wah ya subscribe banyak sekali, saya baca komentarnya, banyak yang mengalami sama ternyata dengan saya. Beribu-ribu yang subscribe itu nggak mati-mati kok, masih ada yang nonton, berarti nggak berbahaya gitu ya. Jadi meyakinkan diri saya gitu. Ketika saya yakin ya, ketika sudah mulai paham gitu, maka pikiran saya itu mulai berangsur-angsur, yang negatif-negatif itu ya hilang gitu. Jadi memang betul-betul saya ikutin gitu ya. Jadi buat teman-teman, itu kesalahannya mungkin ya, kita itu kadang nggak ngerti apa yang dimaksudkan oleh orang gitu. Jadi makanya saya anjurkan kepada teman-teman, cari yang paling teman-teman pahami, yang paling teman-teman mengerti penjelasannya. Dulu saya awal-awal kayak gitu ya. Jadi saya untungnya ini pertama ketemu video Kang Rohimat itu langsung ngerti, langsung cocok, langsung paham, eh, langsung pas seperti yang sedang saya alami. Nah dari situ ternyata nah jadi iseng-iseng nonton yang lain, tapi ujung-ujungnya yang saya betul-betul rutinkan tiap hari itu videonya Kang Rohimat gitu. Jadi lama-lama hilang. Apalagi saya ingat ya, kalau mau keluar aja gitu katanya kan, kenapa takut gitu, nanti kalau pingsan ya pingsan gitu, ya nggak usah dipikirin apa-apanya. Jadi memang itu yang saya ingat di kepala saya. Jadi di situ ya udah saya keluar gitu. Jadi tiap hari coba-coba keluar, walaupun keluar itu saya bukan langsung segar ya, kadang keluar kemudian pulang itu saya nangis gitu, aduh kenapa gitu ya, kenapa masih ada sensasinya, keliangannya itu nggak bisa hilang gitu, kenapa masih susah, masih harus dipegang kepala ini kalau keluar, kenapa kayak masih jalan di atas kapal, kenapa masih bergelombang tanahnya gitu, pasti nangis. Tapi karena nonton terus, kenapa ya orang lain bisa kita enggak gitu ya. Dalam pikiran saya, harus usaha lagi, besoknya saya coba lagi gitu, saya coba bahkan pas udah mau sembuh pun, udah ibaratnya udah mulai banyak hilang sensasi, tetap masih terasa bergelombang gitu ya. Pas ke masjid sholat masih terasa gelombang. Nah itu mulai kita, mungkin itu apa ya, karena faktornya juga mungkin karena sudah lama tidak
keluar, sudah lama tidak beraktivitas. Jadi untuk membiasakan ini kan susah gitu ya. Mungkin itu masih ada pengaruh-pengaruhnya. Jadi tinggal dirutinkan lagi, usaha lagi sampai nanti lupa gitu. Loh, kok udah nggak ada lagi ya sensasi itu gitu. Jadi kita memang harus berusaha teman-teman ya. Harus dilawan rasa malasnya, harus konsisten. Jadi anjuran-anjurannya harus kita lakukan. Nonton YouTube-nya jangan separuh-separuh gitu. Karena yang seperti saya bilang, segala sesuatu yang setengah-setengah nanti hasilnya juga bakal setengah-setengah. Jadi kita harus total. Dan satu lagi sabar. Jadi kurang-kurangi mengeluh juga ya. Kita banyak bertindak daripada mengeluh ya. Jadi saya mengatakan seperti ini karena saya juga mengalami seperti itu dulu. Apa sih yang segala keluhan ya, tapi saya orangnya nggak ngeluh ke YouTube ya teman-teman. Saya lebih sering ngeluh ke Tuhan gitu ya. Aduh, kenapa yang saya yang dikasih gitu, padahal banyak sekali yang masih pengen saya kejar gitu ya. Bahkan mengupat Tuhan yang sangat berdosa ya, nggak boleh kayak gitu ya, jangan ditiru ya teman-teman. Saking memang nggak kuatnya, jadi saya juga merasakan hal-hal yang teman-teman alami gitu. Dan alhamdulillah sekarang sembuh ya, berkat izin Allah tentunya dan usaha dari kita. Jadi semoga teman-teman juga bisa seperti saya ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap konsisten, sabar, berusaha lawan rasa malas gitu. Pokoknya harus rajin olahraga ya, olahraga ringan ya, rajin beribadah, betul-betul perbaiki 3P itu ya. Insya Allah teman-teman bakal sembuh ya. Pelan-pelan nanti sensasinya berkurang, pelan-pelan nanti sensasinya hilang, pelan-pelan nanti lupa, pelan-pelan nanti sembuh dan nggak sadar, nggak sadar aja gitu, ternyata udah sembuh gitu ya. Nah semoga teman-teman bisa juga normal dan bisa beraktivitas seperti orang normal tentunya ya. Jadi kira-kira segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya, supaya channel ini lebih berkembang, supaya impian saya tercapai ya. Jadi saya pengen banget gitu ya bikin konten berbagi. Kalau AdSense YouTube ini adalah agak sedikit banyak ya. Kalau sekarang sih memang belum bisa ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah lumayan, nanti pengennya bikin konten berbagi. Mudah-mudahan juga dihitung sedekah buat teman-teman yang nonton. Dan salah satu cara supaya hajat kita cepat dikabulkan itu juga perbanyak sedekah ya. Dan semoga ya itu ya teman-teman. Nah, jadi jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.